Kami dari kelompok 4 yang berisikan Indah Kumala Putri, Lavepian Dian Wirayuda, Cevi Dutunima, dan Alicia akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen pemasaran di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini membahas 2 materi, yaitu yang pertama melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Yang kedua, menceritakan nilai, kepuasan, dan kesetiaan pelanggan. Materi pertama, riset pemasaran dan meramalkan permintaan, yang berisikan sistem riset pemasaran, proses riset pemasaran, mengukur produktivitas pemasaran, peramalan, dan pengukuran permintaan. Riset pemasaran yaitu ada 3 tokoh. Yang pertama Philip Kotler, yang kedua American Marketing Association, yang ketiga Robby Susatyo. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah merupakan suatu penelitian sistematis diawali dengan perumusan sebuah masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan informasi dan data, pengelolaan data serta interpretasi hasil penelitian. Nah, menurut Philip Kotler, riset pemasaran adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan. Nah, kemudian menurut American Marketing Association, yaitu fungsi menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasaran melalui informasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan dan menyempurnakan dan mengevaluasi upaya pemasaran, memantau kinerja pemasaran, memperbaiki pengertian pemasaran sebagai suatu proses. Dan menurut Robby Susatyo yang terakhir, riset pemasaran adalah suatu pengidentifikasi yang lebih objek dan sistematis yang akan dilanjut dengan pengumpulan, analisis, dan perangkaian berupa informasi bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. Ada 3 kategori riset pemasaran. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Nah, perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Misal, Nielsen Media Research. Yang kedua, Sami atau Brook. Nah, yang kedua ada perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Nah, ini perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Nah, untuk itu yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Maksudnya, perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contoh terbaiknya adalah perusahaan layanan lapangan yang menjual wawancara di lapangan pada perusahaan lain. Proses riset pemasaran yang efektif ada 6 langkah, yaitu langkah 1, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk periset pemasaran. Beberapa riset bersifat eksploratif atau tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya. Kemudian yang kedua ada deskriptif. Riset ini berusaha menghitung permintaan. Kemudian yang terakhir ada kausal, yang tujuannya adalah menguji hubungan sebab akibat. Langkah kedua, mengembangkan rencana riset. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Sumber data. Riset dapat mengumpulkan data primer dan data sekunder. Kemudian, pendekatan riset. Pemasar mengumpulkan data primer dengan 5 cara, melalui observasi, kelompok fokus, survei, dan perilaku, dan pengalaman. Kemudian riset kelompok fokus.
adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari 6-10 orang yang dipilih secara teliti oleh periset berdasarkan pertimbangan demografis, psikografis, atau pertimbangan lain, dan dipersatukan untuk mendiskusikan berbagai topik minat dalam waktu yang panjang. Kemudian riset survei. Perusahaan melaksanakan survei untuk mempelajari pengetahuan. Yang terakhir ada instrumen riset. Periset pemasar mempunyai 3 pilihan instrumen riset utama dalam mengumpulkan data primer, kuesioner, pengukuran kualitatif, dan peralatan teknologi. Kemudian, rencana pengambilan sampel. Rencana pengambilan sampel setelah memutuskan pendekatan dan instrumen riset, periset pemasaran harus merancang rencana pengambilan sampel. Yang pertama ada unit pengambilan sampel, siapa yang harus kita survei. Kemudian ada ukuran sampel, berapa banyak orang yang harus kita survei. Yang terakhir ada prosedur pengambilan sampel, bagaimana kita harus memilih responden. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Ada 4 masalah yang timbul dalam survei. Yang pertama, ada beberapa responden tidak pernah atau ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Yang kedua, ada responden lain menolak bekerja sama. Yang ketiga, ada responden lainnya lagi akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Yang keempat, ada beberapa wawancara mungkin bias atau tidak jujur. Langkah keempat, menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir adalah penyimpulan temuan dengan menstabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Kemudian langkah kelima, mempresentasikan temuan. Sebagai langkah terakhir, periset mempresentasikan temuan yang relevan dengan kepuasan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Langkah keenam, mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti, halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Di samping pertumbuhan riset pemasaran yang pesat, banyak perusahaan masih gagal menggunakan riset pemasaran secara memuaskan atau tepat. Untuk beberapa alasan. Yang pertama, konsepsi sempit tentang riset. Yang kedua, ada kaliber periset yang tidak seimbang. Yang ketiga, ada penentuan kerangka masalah yang buruk. Yang keempat, ada temuan yang terlambat dan terkadang salah. Yang kelima, ada perbedaan kepribadian dan presentasional. Mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisien dan aktivitas kegiatan pemasaran. Dan dalam mengukur produktivitas pemasaran yaitu membahas tentang ukuran pemasaran, pemodelan bauran pemasaran, dan papan kembali atau dashboard pemasaran. Yang pertama, ukuran pemasaran adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasaran menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja mereka. Dan ukuran pemasaran juga dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Dan yang kedua, pemodelan bauran pemasaran, menganalisis tentang data dari beragam sumber seperti data pemindai pengecer dan pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih tepat. Dan meskipun pemodelan bauran pemasaran membantu mengisolasi pengaruh, pemodelan ini tidak efektif untuk menilai cara kerja gabungan seperti berbagai elemen pemasaran. Nah, 3 kelemahan menurut Dave Rebstein dari Wharton. Yang pertama, berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada belanja dasar atau pengaruh jangka panjang. Yang kedua, kepuasan, kesadaran, dan merek yang amat terbatas. Yang ketiga, pemodelan bauran pemasaran biasanya gagal memasukkan ukuran yang berhubungan dengan persaingan. Nah, yang ketiga, papan kendali atau dashboard pemasaran, yaitu perusahaan juga menerapkan proses dan sistem organisasi untuk memastikan bahwa mereka memaksimalkan nilai dari semua ukuran yang berbeda ini. Dan manajemen juga dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali atau dashboard pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Nah, ada 2 kartu nilai utama berbasis pasar yang mencerminkan kinerja dan memberikan
kemungkinan tanda peringatan dini, yaitu yang pertama kartu nilai kerja yang mencatat seberapa baik kinerja perusahaan selama bertahun-tahun berdasarkan ukuran berbasis pelanggan. Nah, yang kedua kartu nilai kinerja pemangku kepentingan atau stakeholder, melacak kepuasan berbagai konstituen yang mempunyai kepentingan kritis dan dampaknya bagi kinerja perusahaan, yaitu karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Peramalan dan pengukuran permintaan. Nah, di materi ini tuh ada 4 pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama ada pengukuran permintaan, yang kedua ada kosakata pengukuran permintaan, yang ketiga ada memperkirakan permintaan saat ini, yang terakhir ada memperkirakan permintaan masa depan. Nah, habis ini kita bahas satu-satu ya. Ukuran permintaan. Ukuran permintaan sendiri itu ada 4 bagian ya. Yang pertama pasar potensial, yang kedua pasar yang tersedia, yang ketiga ada pasar sasaran, yang keempat ada pasar terpenetrasi. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembelian yang mungkin ada sesuatu penawaran pasar, tetapi ada cara yang produktif untuk memecahkan pasar, yaitu pasar potensial adalah kumpulan konsumsi yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Untuk yang kedua ada pasar yang tersedia, yaitu kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Untuk yang ketiga ada pasar sasaran, yaitu bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Untuk yang terakhir yaitu pasar terpenetrasi, adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Kosakata pengukuran permintaan, yaitu ada 6. Yang pertama ada permintaan pasar, yang kedua ada peramalan pasar, yang ketiga ada potensi pasar, yang keempat ada permintaan perusahaan, yang kelima ada peramalan penjualan perusahaan, yang keenam ada potensi penjualan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama, permintaan pasar adalah langkah pertama pemasaran dalam mengevaluasi pengeluaran peluang pasar. Untuk yang kedua ada peramalan pasar, adalah permintaan pasar yang berkonserpondensi dengan tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Untuk yang ketiga ada potensi pasar, adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati angka terbatas untuk suatu lingkungan pemasaran. Untuk yang keempat ada permintaan perusahaan, adalah bangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam suatu periode waktu. Untuk yang kelima ada peramalan penjualan perusahaan, yaitu tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasar rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Untuk yang terakhir keenam, potensi penjualan perusahaan, adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika usaha pemasaran perusahaan meningkat relatif terhadap perusahaan pesaing. Memperkiraan permintaan saat ini, yaitu ada 3 cara ya. Yang pertama total potensi pasar, yang kedua ada potensi pasar suatu wilayah, yang ketiga ada penjualan industri dan pangsa pasar. Nah,
Nah, yang pertama ada total potensi pasar. Nah, maksudnya di sini adalah kita menjelaskan penjualan maksimum yang tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Untuk yang kedua ada potensi pasar suatu wilayah. Nah, potensi pasar suatu wilayah itu memiliki dua metode. Yang pertama ada metode pembentukan pasar yang digunakan untuk pemasar bisnis. Nah, yang kedua ini ada metode indeks multifaktor yang digunakan pemasar konsumen. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada penjualan industri dan pangsa pasar. Nah, maksudnya di sini adalah perusahaan harus mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka, permintaan masa depan. Nah, di sini ada 5 cara untuk mengidentifikasinya. Yang pertama survei, yang kedua ada gabungan pendapat tenaga penjualan, yang ketiga ada pendapat ahli, yang keempat ada analisis penjualan masa lalu, yang terakhir ini ada metode uji pasar. Nah, untuk memperkirakan permintaan masa depan, semua peramalan dibuat berdasarkan 3 basis informasi. Nah, yang pertama ada apa yang dikatakan orang, yang kedua apa yang dilakukan orang, dan yang terakhir apa yang telah dilakukan orang. Dengan menggunakan apa yang dikatakan orang, diperlukan survei tentang pendapat pembeli atau orang yang dekat dengan pembeli, seperti pendapat wiraniaga atau pendapat ahli. Membuat peramalan berdasarkan apa yang dilakukan orang berarti menempatkan produk ke dalam pasar uji untuk mengukur respon pembeli. Nah, untuk yang ketiga, untuk menggunakan basis terakhir, apa yang telah dilakukan orang. Maksudnya di sini perusahaan menganalisis catatan perilaku pembeli akhir atau menggunakan analisis deret waktu atau analisis permintaan statistik. Materi yang kedua, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berisikan pertama, membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kedua, memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Ketiga, mengembangkan hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, database pelanggan dan pemasaran database. Membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan terdiri dari nilai yang dipersepsikan pelanggan, total kepuasan pelanggan, mengamati kepuasan, dan kualitas produk dan jasa. Nilai yang dipersepsikan pelanggan atau customer perceived value adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan atau total customer benefit adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Kemudian total biaya pelanggan atau total customer cost adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis. Total kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja penawaran dalam hubungannya dengan ekspektasi pembeli, dan apakah pembeli menginterpretasikan adanya penyimpangan antara keduanya. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. Mengamati kepuasan. Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan mereka, mengenali faktor-faktor yang membentuk kepuasan, dan melakukan perubahan dalam operasi dan pemasaran mereka sebagai akibatnya.
Perusahaan akan bertindak bijaksana dengan mengukur kepuasan pelanggan secara teratur, karena salah satu kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk lama, membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu memperhatikan merek pesaing, dan tidak terlalu sensitif terhadap harga, menawarkan ide, produk, atau jasa kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru, karena transaksi dapat menjadi hal rutin. Kepuasan pelanggan yang lebih besar juga berhubungan dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan resiko yang lebih rendah di pasar saham. Kualitas produk dan jasa. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas. Pengaruh kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan adalah 3 hal yang terkait erat. Semakin tinggi pula tingkat kualitas, semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Kualitas jelas merupakan kunci untuk menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Pemasaran adalah seni menarik dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Tetapi semua perusahaan kehilangan uang untuk beberapa pelanggannya. Pelanggan terbesar perusahaan tidak selalu menghasilkan laba tertinggi. Pelanggan terbesar bisa menuntut layanan yang baik dan mendapatkan diskon besar. Pelanggan terkecil membayar harga penuh dan mendapatkan layanan minimal, tetapi biaya bertransaksi mereka dapat mengurangi profitabilitas mereka. Pelanggan menengah yang menerima layanan bagus dan membayar harga hampir penuh seringkali paling menguntungkan. Nah, apa yang membuat seseorang pelanggan disebut pelanggan yang menguntungkan? Pelanggan yang menguntungkan atau profitable customer adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Ketika perusahaan melakukannya untuk setiap pelanggan, perusahaan dapat mengklasifikasi pelanggan menjadi beberapa kelompok laba. Yang pertama, pelanggan platinum, paling menguntungkan, pelanggan emas yang menguntungkan, dan pelanggan besi, yang rendah profitabilitasnya tetapi besar volumenya, dan pelanggan timbal, tidak menguntungkan dan tidak diinginkan. Mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan atau customer lifetime value menggambarkan nilai sekarang bersih atau net present value dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Perhitungan nilai seumur hidup untuk sebuah produk atau jasa dapat mencapai puluhan ribu dolar atau bahkan sampai 6 digit. Perhitungan customer lifetime value memberikan kerangka kerja kuantitatif resmi untuk merancangkan investasi pelanggan dan membantu pemasar mengadopsi perspektif jangka panjang. Meskipun demikian, salah satu tantangan dalam penerapan konsep customer lifetime value adalah mendapatkan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang handal. Pemasar yang menggunakan konsep customer lifetime value juga harus memperhitungkan kegiatan pemasaran jangka pendek untuk membangun merek yang membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Mengembangkan hubungan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Perusahaan telah meninggalkan pemasaran massal yang tidak efisien dan beralih ke pemasaran presisi yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk, dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Manajemen hubungan pelanggan memungkinkan perusahaan menyediakan layanan pelanggan real-time yang sempurna melalui penggunaan informasi akun perorangan yang efektif. Customer Relationship Management penting karena pendorong utama profitabilitas perusahaan adalah nilai kolektif basis pelanggan perusahaan. Menarik dan mempertahankan pelanggan. Perusahaan yang berusaha memperbesar laba dan penjualan mereka harus menghabiskan cukup banyak waktu dan sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Meskipun demikian, perusahaan tidak cukup hanya menarik pelanggan baru saja. Perusahaan harus mempertahankan mereka dan meningkatkan bisnis mereka. Terlalu banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat pelanggan yang hilang atau beralih. Membangun loyalitas.
atau hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar, dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Dengan cara berinteraksi dengan pelanggan dan mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan, agar tercipta mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik pelanggan dari lini depan. Kemudian mengembangkan program loyalitas. Ada 2 program loyalitas, yaitu program frekuensi yang dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dalam jumlah yang besar. Dan program keanggotaan klub bisa terbuka bagi semua orang yang membeli produk atau jasa, atau hanya terbatas bagi kelompok yang berminat atau mereka yang bersedia membayar sejumlah kecil iuran. Meskipun klub terbuka baik untuk membangun database atau menangkap pelanggan dari pesaing, klub keanggotaan yang terbatas merupakan pembangun loyalitas jangka panjang lebih kuat. Iuran dan syarat keanggotaan menutup pintu bagi orang-orang yang hanya mempunyai minat singkat terhadap produk perusahaan agar tidak bergabung. Klub ini semakin menarik dan mempertahankan pelanggan yang menghasilkan sebagian besar bisnis. Lalu mempersonalisasikan pemasaran yang dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Intinya perusahaan yang cerdas mengubah pelanggan mereka menjadi klien. Perusahaan menggunakan email, situs web, pusat panggilan, database, dan piramida lunak database untuk mengembangkan kontrak berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Nah, yang terakhir adalah memenangkan kembali. Tanpa melihat sifat kategori atau seberapa keras perusahaan dapat mencoba, kita tidak dapat mencegah beberapa pelanggan tidak aktif atau keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi pemenangan kembali. Kuncinya adalah menganalisis penyebab keberhalian pelanggan melalui wawancara pada saat pelanggan itu keluar dan survei pelanggan yang hilang, serta hanya berusaha memenangkan kembali mereka yang mempunyai potensi laba kuat. Database pelanggan dan pemasaran database. Untuk mengetahui pelanggan, perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Database pelanggan atau customer database adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa, atau memelihara hubungan pelanggan. Pemasaran database atau database marketing adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain dengan produk pemasok dan penjual perantara untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Di dalam database pelanggan juga mencakup informasi pembelian masa lalu pelanggan, demografis, contohnya usia, penghasilan, anggota keluarga, dan tanggal lahir, lalu psikografis, termasuk kegiatan, minat, dan opini, dan media grafis atau media yang disukai, dan juga informasi lainnya yang berguna. Gudang dan penggalian data. Data yang dikumpulkan oleh pusat jaringan perusahaan dan diatur dalam gudang data, di mana pemasar dapat menangkap, menanyakan, dan menganalisisnya untuk dapat menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perseorangan. Melalui penggalian data, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Penggalian data ini menggunakan teknik statistik dan matematika canggih seperti analisis kelompok, deteksi interaksi otomatis, pemodelan prediktif, dan jaringan cerdas. Ada 5 cara menggunakan database bagi perusahaan. Yang pertama, mengidentifikasi prospek. Kedua, memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan. Keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan pelanggan serius. Kelemahan pemasaran database dan CRM. Ada 4 masalah yang dapat mencegah perusahaan untuk menggunakan CRM secara efektif. Yang pertama yaitu proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi yang besar. Masalah yang kedua, sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Masalah yang ketiga, bahwa tidak semua pelanggan menginginkan hubungan dengan perusahaan, dan mereka mungkin tidak suka mengetahui bahwa perusahaan telah mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka. Masalah yang keempat adalah bahwa asumsi di belakang CRM mungkin tidak selalu benar. Contohnya, mungkin lebih mahal bila perusahaan melayani pelanggan yang lebih setia. Pelanggan volume tertinggi sering mengetahui nilai mereka bagi perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan layanan premium
atau diskon harga. Pelanggan setia mungkin mengharapkan dan menuntut lebih banyak dari perusahaan dan tidak menyukai semua usaha perusahaan untuk mengenakan harga premium atau harga yang lebih tinggi. Satu studi menemukan bahwa pelanggan yang mendapatkan nilai tinggi dalam kesetiaan perilaku dan membeli banyak produk perusahaan merupakan masa berita dari mulut ke mulut yang kurang aktif ketimbang pelanggan yang mendapatkan nilai tinggi dalam kesetiaan sikap dan mengekspresikan komitmen yang lebih besar bagi perusahaan. Nah, ada komentator bisnis yang menyebutkan 4 bahaya utama CRM. Yang pertama, mengimplementasikan CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, mengasumsikan bahwa semakin banyak teknologi CRM berarti semakin baik. Yang keempat, mengintai bukan membujuk pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.